SIPD online atau SIPD host to host ya. Apalagi ini? Ini SIPD versi yang paling keren ini. Versi yang paling terakhir ya. Dan belum semua Pemda menerapkan SP2D host to host ini. SP2D host to host itu apa? SP2D host to host itu SP2D yang interkoneksi dengan BPD atau RKUD ya. Jadi ini lebih canggih lagi. Jadi gambarannya gini. Kalau zaman sekarang SP2D kan dicetak dulu ya, dicetak, diverifikasi, ditandatangani oleh kuasa BUD, baru SP2D-nya itu dibawa ke BPD. Di BPD nanti di teller atau di petugas nanti diverifikasi lagi, kemudian nanti diinput manual ke sistemnya BPD ya. Ini SP2D-nya mau ditransfer kemana gitu, satu per satu. Nah ini yang kondisi existing, yang kondisi saat ini. Nanti kalau sudah SP2D online, itu sistemnya nggak seperti itu. Jadi sistemnya nanti SP2D ketika sudah disetujui sama usernya kuasa BUD ya, nanti datanya bisa terhubung lagi ke sistemnya BPD. Nah, itu namanya sistem host to host atau sistem interkoneksi ya. Jadi kayak gambarannya, kalau di bendahara itu seperti sistemnya CMS ya. Jadi dari laptopnya bendahara bisa melakukan transfer langsung ke penerima gitu. Ini sama juga lah ya gambarannya. SP2D online seperti itu. Jadi ketika SIPD-nya sudah disetujui oleh kuasa BUD, nanti BPD-nya bisa transfer secara otomatis ke penerimanya. Tapi ya tetap ada validasinya ya, nggak langsung otomatis tertransfer, harus ada otorisasinya di BPD-nya. Mungkin seperti itu. Canggih kan ya. Oh ya, persiapannya apa? Persiapannya ini banyak ya. Sebelum kita menerapkan SP2D online, ini ada 14 item. Ini kemarin saya tanyakan ini di grup maupun ke Pemda yang sudah menerapkan SP2D online. Jadi persiapannya ada banyak nih yang harus disiapkan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk hari ini SP2D online gitu tanpa persiapan. Itu dijamin pasti nggak bisa. Karena banyak yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama, validasi data rekening SIM gaji web ke BPD ya. Jadi semua rekening-rekening yang ada di pembayaran gaji maupun TPP itu harus valid semua ya. Kemarin ini datanya sudah saya backup dari SIM gaji web, sudah saya sampaikan ke BPD untuk divalidasi mana rekening yang aktif, mana rekening yang salah, dan mana rekening yang pasif. Setelah itu nanti baru kita perbaiki di SIM gajinya. Kalau sudah valid semua nanti kita kirim ulang ke BPD ya. Baru kita ke langkah berikutnya. Ini sampai sekarang belum ada jawaban dari BPD. Jadi nanti nunggu hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki sampai hasilnya itu valid semua. Yang berikutnya, gaji dan TPP menggunakan SPP LS gaji ya, upload template. Jadi kalau SIPD online nanti gaji dan TPP-nya itu tidak bisa menggunakan SPM Barjas ya. Jadi harus pakai SPP LS gaji. Itu yang kedua, nanti kita bikin video yang berikutnya ya tentang persiapan gaji dan TPP menggunakan template. Yang ketiga, potongan PFK untuk Taspen, BPJS dan lainnya SKPD yang buat ya, masing-masing kode billingnya. Untuk saat ini kan untuk potongan-potongan PFK itu masih dibuatkan di BPKD ya. Nanti kalau sudah IPD online itu nggak bisa. Jadi masing-masing SKPD harus membuat billingnya sendiri-sendiri. Untuk kode billingnya dicantumkan di potongan SPM-nya. Nah ini nanti di video ketiga ya saya ajarin ya. Ini agak
agak susah ini yang ketiga ini karena SKPD itu belum biasa buka TBS ya, yang untuk pembuatan taspen dan BPJS ya. Termasuk nanti potongan TPP yang BPJS juga nanti masing-masing SKPD itu membuat potongannya sendiri-sendiri. Untuk potongan pajak kan sudah biasa ya membuat billing pajak ya. Gambarannya itu sama seperti membuat billing pajak, tapi ini billingnya bukan billing pajak, tapi billing PNBP namanya kalau di pusat ya. Pendapatan bukan pajak. Berikutnya, semua potongan SPM harus diisi kode billingnya. Ini terkait yang tadi ya, yang poin 3 ini. Jadi nggak bisa dikosongin ya. Kalau untuk saat ini kan potongan Askes, BPJS dan sebagainya di SPM kan nggak diisi kode billingnya ya, hanya untuk potongan pajak ya. Nanti kalau sudah SP2D online itu semua potongan harus diisi kode billingnya. Kalau nggak diisi itu nanti nggak bisa, akan tertolak ya. Bahkan yang diisi, kalau datanya itu nggak valid atau expired itu juga nggak bisa, akan tertolak. Jadi harus lebih teliti. Terus yang kelima, sebelum cut off migrasi ke SP2D H2H, semua SPM dan SP2D statusnya harus selesai sampai pencairan. Jadi nanti ada cut off-nya ya. SP2D yang lama sebelum cut off itu harus selesai dulu. Baru nanti migrasi ke SIPD online. Kalau nanti ada yang nggak selesai, misalnya ada satu SP2D lalu lupa belum pencairan, ketika sudah berpindah ke SP2D online, misalnya ada kesalahan billing, nanti nggak bisa dilakukan pencairan untuk SIPD yang lama ya. Ini kenapa sampai ke level SPM, harapannya nanti ketika ada SPM yang dibuat sebelum SIPD online, belum jadi SP2D, ketika sudah jadi SP2D online, kan itu masih sistem yang lama ya, takutnya pas dilakukan pencairan gagal. Jadi ketika cut off nanti sekalian aja SPM, SP2D bersih semua, baru kita migrasi gitu. Nanti untuk jadwal cut off-nya kita umumkan di grup ya. Seperti itu. Kemudian poin 6 nanti tidak ada SPM terlampir. Kalau udah SP2D online itu semua rekening itu harus diisi di SPM-nya. Kalau sekarang kan bisa ya terlampir ya. Untuk nomornya diisi 000 gitu. Kalau sudah online itu nggak bisa. Semuanya harus rekening yang valid. Kalau rekening yang 000 itu kan nggak valid. Itu saat dilakukan pencairan itu nggak bisa. Nyangkut pasti. Terus yang poin 7 ini poinnya BUD ya. Setiap hari status SP2D harus sudah verifikasi. Biar datanya bisa mengalir ke BPD. Ini di kita, ini tugasnya kita. Poin 8, dipastikan semua rekening yang dituju aktif. Ini udah pasti ya, karena gambarannya kayak kita melakukan CMS lah. Kalau ada satu rekening yang pasif misalnya, pasti nanti gagal CMS-nya, seperti itu ya. Kemudian, template dalam gaji tidak boleh 0 ya, ini nanti aja kita bahas. Kemudian, perbarui pajak di SPP dengan input NTPN dan tanggal dari SPMLS, karena setelah host to host tidak bisa diperbarui dan save pajak. Oh ini ya, berarti, nah ini yang perbarui pajak ini sebelum cut off ini harus diselesaikan semua. Dulu saya kan pernah bikin video perbarui data NTPN ya. Setelah selesai SP2D, langsung diperbarui NTPN-nya gitu, kepentingannya untuk rekon pajak. Nah, nanti sebelum cut off, data-data SP2D khususnya yang di bulan Juli lah ya, karena bulan Juni ke bawah kan sudah masuk hitungan rekon. Jadi nanti bulan Juli, semua potongan SP2D-nya, termasuk gaji nih, itu harus diisi NTPN-nya ya, karena setelah migrasi nanti nggak bisa dilakukan perbarui lagi. Sistemnya nanti otomatis kalau udah online. Terisi sendiri. Jadi yang masih manual ini diselesaikan ya. Jadi tugasnya nanti sebelum cut off menyelesaikan SPM-nya tadi sampai habis dan juga memperbarui data NTPN-nya. Untuk SPM Juli ke atas ya. Jadi perbarui semua data NTPN-nya yang LS. Takutnya nanti
Pas ditarik untuk rekon pajak semester 2 datanya masih kosong. Kemudian poin ke-11 ya. Dalam penulisan rekening di template pastikan tidak ada spasi, titik, ataupun tanda lainnya. Terus poin 12 juga sama ya. Pengisian ID billing jangan ada spasi. Jadi untuk penulisan rekening di SPM ya, di rekanan itu kan ada. Itu nggak boleh ada titik, spasi, dan lainnya. Termasuk ini yang di template gaji. Dan juga di ID billing di bagian potongan itu juga nggak boleh ada spasinya ya. Misalnya kan biasanya kalau billing pajak itu suka ada nulis spasi-spasinya. Biasanya. 4 karakter, spasi 4 karakter gitu. Nah itu nggak boleh lagi ya, jadi harus tanpa spasi. Kemudian, oh ya, kalau yang di billing pajak itu nol depannya itu tetap harus ini ya. Kadang-kadang kalau kopas dari Excel, angka nol yang di depan itu hilang. Jadi diperhatikan lagi ya. Kalau kurang satu digit aja tetap SPM-nya nggak valid nantinya. Yang 13, untuk satu SP2D yang ditunjuk ke beberapa rekening, ini maksudnya SPM terlampir ya, itu belum bisa ya. Itu sedang dilakukan pengembangan di SIPD-nya. Nanti kedepannya bisa SPM terlampir itu. Yang 14 terakhir nih, JKK JKM itu tidak usah dipotong ID bill-nya. Jadi khusus untuk JKK JKM nanti dikosongin aja ID billing-nya. Oke itu ya, persiapannya banyak ya. Jadi tetap semangat. Terima kasih.